Halo, perkenalkan saya Lisa dari UPBJJ Jakarta, Fakultas Fisip, jurusan Sastra Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa. Semakin hari, semakin disadari pentingnya kegiatan berinteraksi dengan orang lain. Sesuai dengan keadaan geografis yang dialami bahasa kita, masyarakatnya pun senantiasa berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah atau pulau lain. Akibatnya, bahasa yang digunakan pun sangat dimungkinkan keragamannya. Pada dasarnya, ragam bahasa dibagi menjadi golongan penutur dan jenis pemakaiannya. Bahasa apapun yang tersebar secara luas dinamai sebagai logat. Dengan logat tertentu pula, seseorang akan mudah dikenal dari mana asalnya. Misalnya, logat orang Madura akan tampak sekali asalnya dan mudah dikenali. Bandingkan dengan logat orang Mataram yang unsur bahasa Indonesianya sudah sangat kuat. Menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa dapat dibagi menjadi 3, yaitu menurut sudut pandang pokok persoalan, sasaran, dan perpaduan. Masing-masing dari kita berasal dari budaya yang berlainan, sehingga pola tutur yang kita hasilkan pun beragam. Pengenalan pola tutur dapat didasarkan pada luasnya pergaulan, pendidikan, profesi, kegemaran, dan pengalaman. Sesuai dengan caranya, ragam bahasa sendiri terdiri dari ragam lisan, ujaran, dan ragam tulisan. Ragam lisan dan tulisan hubungannya sangat kuat dalam hal konteks pelaksanaannya. Dalam ragam tulisan, peserta komunikasi tidak terlibat dalam kontak fisik langsung, seperti adanya anggukan kepala atau penggunaan isyarat lainnya. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan dalam ragam tulisan harus ditulis secara cermat, seperti menambahkan tanda baca, huruf kapital, huruf miring, atau alinea yang tidak dikenal dalam ragam ujaran. Hal yang membedakan ragam lisan dan tulisan yaitu upaya permainan intonasi bahasa, seperti panjang pendeknya suara, tinggi rendahnya nada, dan indah tidaknya irama kalimat. Dalam beberapa situasi, tentunya kita pernah berbicara bahasa baku. Fungsi bahasa baku sendiri selain sebagai sarana berkomunikasi, yaitu sebagai pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan. Dalam bahasa baku, ada 2 macam fungsi ragam bahasa, yakni ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda di ranah yang berbeda pula. Ragam tinggi khusus digunakan dalam ranah pendidikan, keagamaan seperti khotbah, kesusastraan, dan lain-lain. Sedangkan fungsi ragam rendah yakni terbatas hanya untuk percakapan yang bisa menimbulkan suasana akrab, santai, dan keluarga. Kemudian dalam situasi komunikasi transaksional seperti tawar-menawar, ragam baku bukan menjadi sumber pokok, melainkan menggunakan ragam lisan yang efektif dan efisien sesuai dengan konteks. Semoga penjelasan ini bisa mengubah cara kalian berkomunikasi menjadi lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih.